Perhatikan baik-baik, saya berikan satu pengajaran dulu. Jika dalam Al-Quran ada kalimat seperti ini, inna, naknya kemudian panjang, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan ta'zimun nafsi, ungkapan untuk menggambarkan keagungan akan sesuatu dan keistimewaan yang terjadi pada peristiwa yang dimaksudkan. Di ketika Allah menyampaikan tentang malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, digunakan kemudian ungkapan ini seakan-akan memberikan kesan kepada kita ini bukan malam biasa. Ini istimewa. Dan saya sering terangkan dalam berbagai kesempatan, ada lail, ada lailah, itu berbeda. Kalau lail itu cuma malamnya saja, waktunya saja, terbentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Ya, lail, Quran surah 17 ayat 78. Tapi kalau ditambah tak di ujungnya, maka ini menunjukkan sifat istimewa di malam itu. Tidak sama dengan malam biasa. Kata Allah, kalimat yang menggunakan lailah, lailatul bukan lail. Ini menunjukkan di malam ini satu malam saja ada yang istimewa. Apa keistimewaan pertamanya? Wa ma adraka ma lailatul qadar? Satu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini jika Anda ibadah bersamaan dengan malam itu, maka peluang pahalanya lebih dari, bukan sama, lebih dari 1000 bulan. Kalau dikonversi 1000 bulan saja, itu kurang lebih sama dengan 82 sampai dengan 85 tahun. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat saja bertepatan dengan malam ini, itu sama dengan sholat kurang lebih 85 tahun tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bisa begitu? Kalau Anda baca Al-Quran walaupun 1 ayat misalnya, Anda bangun 1 ayat baca, itu nilai bacaannya 1 ayat ini ketika bersamaan dengan malam Al-Qadar, itu sama dengan baca 1 ayat selama 85 tahun tanpa henti. Baru Anda baca alif lam mim, tidur. Bisa. Tapi bersamaan dengan malam ini, karena ingin bangun Anda baca, itu baca alif lam mim selama 85 tahun tanpa henti. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling indah. Allahu Akbar. Semua malaikat turun di malam ini. Semua malaikat. Tanazzalul malaikatu fi. Tanazzalul malaikat jamak menunjuk pada semua malaikat. Bentuk tunggal malaikat itu malak namanya, itu satu malaikat. Quran surah ke-12 ayat ke-31. Wa qulna hasya lillahi in hadza basyara, ya, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan yang sedang kumpul di pembesar itu, mereka mengatakan ini sih bukan manusia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sih malaikat yang sedang menyamar dalam bentuk manusia. Ya, ganteng-ganteng Nabi. Ada orang sekarang ganteng-ganteng serigala kan ya. Di sinetron. Ini ganteng-ganteng Nabi, malak, satu orang malaikat. Tapi kalau banyak disebut dengan malaikat. Nah, apa faedahnya kalau semua malaikat turun? Bagaimana keistimewaannya? Kita jeda sebentar, kita diskusi dulu. Nanti setelah itu kami akan coba tambahkan apa keistimewaannya dimaksudkan sesuai dengan ayat-ayat yang diturunkan. Turun semua malaikat. Jamak dari kata malak. Semua turun. Malaikat. Sampai kata para ulama, Anda buka di kitab-kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya, saking banyaknya yang turun malaikat, maka keadaan bumi itu jadi padat. Kalau saya punya misalnya bejana, saya masukkan kelereng dengan padatnya, saya goyang-goyang kan gak ada bunyinya kan? Saking padatnya. Karena semua turun ke bumi, maka pepohonan tuh kalau ditiup angin pun tidak terlalu banyak bergerak. Diam, tenang, bagus ya. Teduh. Ketika malaikat turun, apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, satu, perbanyak doa. Doa. Karena di hampir semua hadis-hadis, kalau malaikat turun dalam satu amalan, itu langsung memberikan ridha dan mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Sekarang kita sedang berdiskusi, sedang kemudian belajar. Buka hadis misalnya riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Dari sahabat Abu Darda. Itu saat Anda baru datang mau ke sini dengan niat belajar, baru datang saja, kata Nabi, wa tad'ul malaikata, dan para malaikat meletakkan sayapnya ridhan li talibil ilmi, memberikan ridho kepada para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Kalau penuntut ilmu tahu, sejak mulai berangkat dari rumahnya, dia menatap malaikat sudah membentangkan sayapnya, menaungi dia dan memberikan ridho kepadanya. Ridhonya malaikat diantaranya bermakna mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu di setiap majelis ilmu berdoa. Yang kedua, memohonkan ampunan, istighfar. Karena itu banyak minta ampun. Malam-malam setelah sholat Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi khusus malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai hamba-Mu yang minta maaf. Hamba mengaku banyak salah, hamba mengaku banyak dosa. Ampuni hamba ya Allah. Minta ampun, nangis. Begitu jatuh air mata Anda, diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyak ibadah, baca Al-Qur'an, berzikir, salat walaupun cuma 2 rakaat. Itu yang bisa meningkatkan amalan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Makna qadar ada 3. Yang pertama, qadar fulanun lahu qadar. Si fulan punya qadar, punya kemuliaan. Malam qadar, malam yang punya kemuliaan. Yang kedua, qudira alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya. Qadar artinya sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena pada malam itu seandainya malaikat itu dalam bentuk daging tubuh, dunia ini sempit, saking banyaknya dia. Yang ketiga, qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Qadar artinya takdir. Karena pada malam itu ditetapkan takdir secara detail untuk setahun ke depan. Memang betul takdir kita sudah ditulis secara umum di Lauhil Mahfuz. Tapi rinciannya untuk detail setahun ke depan pada malam Lailatul Qadar. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Dibahas, ditetapkan segala perkara yang bijaksana pada malam Lailatul Qadar. Itulah makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Allah yang bertanya, Allah sendiri yang menjawab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa dengan angka 1000 bulan? 2 jawaban. Yang pertama, 1000 bulan itu lebih 80 tahun. Karena memang dulu di kalangan Bani Israel ada 4 orang, amalnya 80 tahun, malamnya tidak tidur, siangnya jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail, 80 tahun. La ya'sunallaha tarfat ainin. Tak pernah melawan Allah walau sekedip mata. Mendengar cerita itu sahabat merasa sedih. Karena amal kita tak sampai 80 tahun. Andai umur kita 80 tahun pun malamnya kita tidur, siangnya kita cari rezeki. Oleh sebab itu diturunkan Allah. Kalau kau dapat Lailatul Qadar, amalmu lebih mulia daripada Bani Israel yang 80 tahun tidak tidur tadi. Maka bahagialah. Makna kedua Lailatul Qadar adalah 1000 dalam angka Arab itu adalah puncak. Karena dalam Arab itu 1.000.000 alfi, 1000. Oleh sebab itu maka yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu bukan 1080 tahun, tapi yang dimaksud adalah puncak, limit batas terakhir. Itu makna kedua. Jadi kalau kita lihat, Allah tidak menjelaskan dalam Quran Lailatul Qadar itu pohon kayu tumbang, Lailatul Qadar itu air jadi beku, tapi dia lebih pada fokusnya ke amal. Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramallah kamu. Kalau kita diberikan pilihan-pilihan yang begitu banyak, ada malam pertama, ada malam kedua, ada malam ketiga, ada malam kelima, ada malam ketujuh, ada malam ke-9, maka orang yang cerdas, dia isi saja malam-malam ini secara keseluruhan. Maka kita isi. Yang lalu sudah lewat, anggap apa boleh buat. Tapi ada 5 malam lagi, kita isi. Khairum min alfi syahri. Tanda-tandanya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat dan ruh. Ruh di situ maknanya 2. Yang satu, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril alaihissalam. Mana ruh yang kedua adalah ruh-ruh orang-orang soleh, ruh wali-wali Allah, ruh nabi-nabi. Turun. Apa maknanya? Walladzi anzala sakinata, turun ketenangan. Karena malaikat itu kalau turun dia bawa ketenangan. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung dan anjing. Karena dia tidak mau satu majelis dengan yang tidak tenang. Maka diturunkan ketenangan. Pada malam itu kita merasakan suasana yang amat sangat tenang. Lalu kemudian pada waktu paginya, matahari terbitnya redup. Kenapa redup? Karena malaikat itu jismun nuraniyun. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat yang begitu banyak membuat matahari redup, tak kuat cahaya matahari. Kalau sudah ada bulan purnama, maka hilanglah cahaya bintang gemintang. Kalau sudah ada lampu sorot, hilanglah cahaya lampu 100 watt, apalagi 5 watt. Ya, jadi matahari pun kalah dengan cahaya matahari, cahaya malaikat-malaikat yang luar biasa. Ada ketenangan, matahari paginya redup, tapi sebetulnya tanda-tanda fisik itu tidak terlalu berarti. Tanda yang paling penting adalah setelah Lailatul Qadar ada perubahan dalam hati.